langsung di-record. Mau minum aqua. Enter aja. Terus aku cerita kayak Bang Nopal dapat hadiah Ramdan nggak diambil. Nah, terus dijawabnya kayak pada kirim aja, kirim. Terus malah nanya, terus
Layar saya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah sih, Bu. Oke, ini kalian belum pakai template dari saya ya, ini makalahnya. Nanti Yang bagian abstrak atasnya saya sudah coba bikin, Bu. Tapi yang tulisan title sama autornya nggak pas di ke PDF-in dia nggak kebaca, Bu. Cuma abstraknya aja. Itu kenapa ya, Bu? Saya ini baru file. yang saya kirim ke Ibu, saya belum dicantumin ininya, belum cantumin abstraknya. Ini kamu pakai template yang dari saya bukan? Iya. Coba ini ya, saya coba Ctrl C. Ini jalan sebenarnya kan ini. Kamu belum edit aja kan? Kamu kan nggak pakai template dari saya itu yang sebelumnya. Yang file kamu. Oh ini Bu, berarti saya bikinnya pakai yang front matter biasa, yang simbolnya buku. Iya, kamu pakai yang dari saya aja yang makalah. Kamu sebelumnya pakai apa itu? Ini kan. Ini pakainya apa? Ini tipe dokumennya? Tipe dokumennya yang bentar saya cek file new. Pakai yang standar latex. Standar latex yang mana? Yang blank. Kamu pindahin, ini kan sudah saya pindahin ya sebenarnya. Ini berarti saya periksa ini aja. Ini kan udah saya pindahin ke yang template makalah. Ya, saya coba Terus apa ya? Ya, landasan teori ini isinya adalah materi yang bukan bahasan kamu, tapi materi sebelum bahasan kamu yang perlu kamu rujuk. Jadi yang ini, kemarin tuh kamu bukan sih yang nanya, ini kenapa key-nya nggak bisa jalan, itu kamu bukan? Karena ternyata saya jawab, iya soalnya dipakai 2 kali. Kalian bukan sih itu? Oh iya Bu, yang markernya ya, keluarnya tanda tanya. Nah, soalnya kamu kan nulisnya 2 kali kan, di landasan teori kamu tulis, terus di pembahasan juga kamu tulis. Oh. Jadi cukup sekali aja di pembahasan, terus landasan teori ini isinya materi yang bukan pembahasan kamu. Terus ya berarti kan ini nggak ada tuh, ini dihapus ya. Ini karena mau pakai yang ini, berarti yang di bawah kan belum ada markernya. Ini berarti ini tambahkan nilai markernya. Ya. Terus di atas kan nggak perlu ya. Ini dihapus. Ini adanya di landasan teori, di bagian pembahasan aja. Ini karena di bawah udah ada, berarti ini dihapus. Terus yang ini juga pindah ke, ini pindah ke bawah. Berarti untuk landasan teorinya isinya itu materi sebelumnya ya himpunan hingga tak hingga ya Bu? Oh iya, pokoknya yang perlu kamu rujuk tapi yang bukan tugas kamu. Isinya materi sebelum tugas kalian. Sebelum jatah kalian. Ini kalian kelompok 1 ya? Iya Bu. Berarti sebelum subbab 2.2. Oh ya, kalian kan cuman sampai ini ya bahasnya. Window sampai ini kan ya, sampai kalian nggak masukin contoh kan ya? Contoh yang setelah akibat 225 itu kan nggak kalian masukin ya? Iya, Ini kan nggak kalian masukin ya? Nah, ini dikasih tahu aja kelompok 2 aja, soalnya ternyata setelah saya lihat kelompok 2 bahasannya terlalu sedikit. Oh, oke Bu. Soalnya tadi saya
Saya tadi kelompok berapa? Kayaknya tadi kelompok 2 kelas B deh kayaknya tadi yang nanya. Terus saya baca ternyata mereka terlalu sedikit isinya. Nah, kan terlalu sedikit tuh. Jadi mending kalau ini buat kalian jadi kebanyakan. Jadi yang mending yang ini buat mereka aja. Terus oh ya, saya liatin yang itu. Ya, terus yang ini yang saya coret ini diganti dengan sifat keterurutan R berkaitan ini. Berarti yang saya coret ganti ini. Jadinya adalah sifat keterurutan R berkaitan dengan ketaksamaan di antara dua bilangan real. Terus ini tadi yang saya delete. Terus ini kalau apa definisi lagi mendefinisikan apa di bold aja biar lebih jelas itu sedang mendefinisikan apa. Ibu mau tanya untuk yang definisi itu emang dia otomatis tulisannya miring ya, Bu? Iya. Berarti nggak bisa di biasa aja ya? Bisa mungkin, tapi saya nggak tahu caranya. Tergantung jenis filenya kayaknya. Tapi kalau tipe makalah template makalah yang saya kasih emang dia formatnya begini. Oke, Bu. Siap. Terus ya yang ini setiapnya diganti dengan untuk semua, semuanya diganti dengan untuk setiap, karena kalau untuk semua itu kita pakai untuk unsur identitas. Nah, ini pembuktiannya yang kacau ini nulisnya. Isinya sih benar, cuman nulisnya. Ini kan kalian nulisnya membuktikan teorema 1, padahal satunya itu merujuk ke referensi. Oke, ini tadi berarti ini markernya emang teorema 22 karena yang tadi udah dihapus. Nah, ini coba ini ditulis dulu di pembuktiannya. Kalian perlu terserah kalian sih kalau mau ngambil A, B, C di atas atau di bawah. Kalau mau ngambil ini kan di bagian A, B, C, D kan ada butuh A, butuh B, butuh C kan ya. Kalian mau ambil sembarang A, B, C di sini boleh, atau kalau enggak berarti nanti di setiap poin ini kalian harus mengambil A, B, C. Nah, di sini kan kalian belum diambil di atas, berarti di sini kalian butuh ngambil A dan B di sini. Jadi misalkan AB elemen R akan dibuktikan ini. Coba terus saya lihat. Oh iya, coba perhatikan ya. Ini ada di tag proof, terus saya double klik di sini. Ternyata ini ada di level 1. Artinya kalian keluar dari tagnya proof. Dan itu terlihat dari file PDF kalian, di mana si kotak ini ada di sini. Seharusnya kotak ini ada di terakhir. Setelah yang 1, 2, 3, 4 itu terbukti, baru dia muncul. Seharusnya 4 itu ada di sini. Kotak itu harus ada di sini seharusnya. Iya, Bu. Di bagian yang level itu, pas di double klik, itu kenapa dia nggak bisa di atas bawahin ke level 2 ya, Bu? Yang di Karena web kamu belum SWP-nya. nambahin. Karena kamu belum nambahin. Nambahin apanya? Ya kan ini, ya karena ini cuma ada satu level doang. Ini artinya kamu harus blok semua ini ke bawah. Sampai pembuktian 4. Nah, ini harus kamu habiskan dulu. Sampai dia nggak ada lagi. Nah, ini masih ada 1, 2, 3, ini dihapus. Baru masukin dia ke proof dulu. Terus masukin ke number list item. Terus nanti cek satu persatu mana yang perlu ditambah, mana yang dikurang. Saya kasih contoh sedikit aja ya, sisanya kalian benerin. Ini kan masih punyanya 1 ya. Ini masih punyanya 1. Oke. Terus ini kalian tadi mau ada bullet list item ya, udah ini diblok aja. Find bullet list item. Coba kalian perhatikan. Sekarang ini ada di level 3.
Ini ada di level 3. Oh, bentar. Bentar ya. Oke. Ini tadi sampai yang nomor 1, misalkan AB ada di R, akan dibuktikan mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Oke, ini kasusnya kalau AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke, bentar ya. Oke, selanjutnya misalkan AB tidak 0, berarti ada beberapa kasus. Pertama, jika A dan B-nya besar dari 0, maka A kali ini tambahkan kayak gini. Oke. Kalau ini apa ini kasusnya? A-nya besar dari 0, B-nya kecil dari 0, apa gimana ini? Iya, Bu, sama dia. Jadi A-nya lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0. Jadi makanya ditulisnya tadi A, B lebih besar dari 0. Nggak yang ini nih, yang nomor 2. Oh iya, dia lebih kecil dari 0 gantian. Berarti AB-nya besar dari 0 dong. Ini keduanya lebih kecil dari 0 maksudnya. Ya, ini AB besar dari 0 kan seharusnya. Oke, kemudian jika ini oke, dan yang kedua itu apa? Berarti ini tidak perlu, misalkan A elemen R akan dibuktikan ini. Nah, berarti ini teorema 218 ini kalian perlu tambahkan di landasan teori. Di landasan teori itu kalian butuh teorema 218 karena kalian butuh merujuk. Jadi di sini butuh teorema 218.
Terus markernya 218. Ini teorema, kalau dirujuk, teorema 218. Sehingga mutlak A kuadrat. Ini A kuadratnya di dalam kali ya. Di dalam tanda nilai mutlak bukan maunya seharusnya. Iya Bu, di dalam itu typo. Kemudian dengan menggunakan teorema 22. Kenapa di Pro 28 bagian A? Oh, oke, mutlak A. Dengan memilih B sama dengan A kali ya maksudnya. Bukan A sama dengan B. Itu saya lihat di YouTube Ibu tulisannya teorema, kemudian dengan menggunakan teorema sekian dan memilih A sama dengan B, Bu. Ya, berarti di situ saya yang lebih tepat itu ini sih. Ah, Memilih B sama dengan A. bedanya gimana, Bu, maksudnya? Kan B-nya yang ini. Kan di sini kita punya B duluan. Kan kita mau menggunakan teorema ini kan berarti kan B-nya yang mau kita gantikan jadi A. Oh iya, paham, Bu. Biar dia jadi A kali A ya? Oh iya, paham. Oke, berikutnya ini berarti ini nggak perlu. Ini misalkan AC elemen R dan C misalkan akan dibuktikan. Nah, terus yang ini yang beda arah ini dimasukin ke bullet. Ini keluarin. Hapus, di delete aja, ini saya pilihnya delete aja. Misalkan letak A kurang dari C, akan buktikan. Ini karena ini masih bagian nomor 3, kemudian yang keempat ini nggak perlu. Ini kenapa saya tulis kayak gini, sebenarnya ini kan karena kita kebetulan kita tahu teorema 22 itu yang mana karena sudah kita kasih custom. Ini saya ngasih contoh kalau nanti kalian bikin skripsi kan kalian nggak nulisin teorema 22 kan, kayak kalau kalian nulis skripsi misalnya kan kalian nggak nulis seperti ini sebenarnya. Ininya nggak ada sebenarnya kalau nulis skripsi ini nggak ada. Sekalian saya juga ngajarin bagaimana merujuk nomor dari teorema.
Ini bagian C. Diketahui apa? Jika AC dan C maka oke. Kemudian ini kebersamaan segitiga. Jadi isi terimanya taruh bawah aja. Oke, coba ini saya cek ada di level berapa. Oke, ini dibalikin ya yang ini. Ini kan kalian masih level 1. Lakukan yang kayak saya tadi lagi. Ini SCP-nya nggak saya benerin, kalian benerin. Nah, kalian perlu ngambil dulu kan ini. Ini ambil apa, terus akan dibuktikan apa. Terus ADB apa. Nah, ini dirapikan. Oh, ini juga salah kan. Ini seharusnya di level 2. Coba saya cek lagi, jangan-jangan yang terima tadi juga gitu. Nah, ini juga kalian salah ya ini. Berarti ini si A, B, C, D ini nggak masuk ke teorema. Kan ini dicek nih, masih ada di level 1. Seharusnya dia ada di level 2. Karena level 1-nya teorema, level 2-nya adalah number list item. Jadi ini benerin. Ini tadi juga benerin, ini seharusnya ada di level 2. Nah, ini kenapa masuk ke description list item jadinya? Nah, ini juga keluar dari proof, ini udah masuk ke description list item. Kalau 224. Nah, ini kan kelihatan kan ini ada kotak di sini, artinya ini keluar dari proof-nya stop sampai di sini ya, ini keluar dari proof. Jadi ini kalian blok. Ini tadi, ini kan ada di description list item, ini di blok, terus masukin ke proof. Oh, ini kalian maunya ini ya. Berarti nanti itu kalian, ini tadi kan ini dihapus, masukin ke proof. Ini biar enaknya ini di blok semuanya. Terus masukin ke proof. Terus masukin ke number list item. Di sini remove dulu. Ini kan kalau saya klik ini ada level 2. Kita maunya di level 1 aja biar kelihatan proof-nya. Nah, ini tuliskan premis umum di sini. Premis umum artinya premis yang dibutuhkan untuk pembuktian A dan B. Kemudian ini tuliskan tujuan A. Akan dibuktikan apa di sini. Baru tuliskan pembuktiannya di bawah. Dan ini juga ADB apa. Ini kalian di kotaknya pakai apa ini? Bikin kotaknya? Pakai mutlak, Bu. Enggak, yang ini yang kotak yang hijau ini.
Pakai matriks atau pakai apa ini? Ini kalau mau ditaruh di display aja. Kalau di display dia ada di tengah gitu. Saya nggak tahu ini dibikin pakai apa, mungkin pakai matriks kali. Oke, ini pasti keluar. Oh enggak, ini masih diperoleh. Oke. Oke, ini biar ini ditaruh di tengah aja, biar rapi. Ini nggak usah. Nah, ini tuliskan buktinya, lengkapi dengan bukti. Bukti. Nah, latihan itu kalian boleh pakai soal number list item ini, atau kalau mau ini kan kalau melihat di PDF-nya nggak enak ini kalian bentuknya. Apa ya, bukan yang ini. Ah ya benar ini. Nih kan ini nggak kelihatan gitu dia, kayak terselip gitu. Kalau mau jangan pakai number list yang itu. Yang ini jangan pakai number list item, tapi pakai exercise aja. Terus ini dituliskan seperti yang latihan sesuai yang di format makalah. Saya udah nulis belum ya? Oh, jangan yang kayak gini. Yang saya bilang kayak di aturan nulis tugas, kayaknya di mana di GCR kayaknya saya nulis deh. Yang latihan titik berapa, halaman berapa, buku apa. Ibu mau tanya, untuk yang exercise ini kita bikin berapa ya, Bu? Minimal 2. Oh, oke, Bu. Oh, Ibu. Terus soalnya ini ini sebenarnya nggak perlu pakai condition sih, cukup di dalam solution aja juga nggak masalah sih. Soalnya ini biar nggak kebanyakan gitu ya. Ini kan ini ada 2 kan soalnya. Ini saya kasih number list item. Tadi nomor 2-nya apa? Oh, kelewat.
Ini saya masukin ke penyanyi exercise yang ini. Saya masukin ke solution. Ya, nomornya lupa. Number list item. Ini si number ini sekarang. Sebentar aja, biar. Ini maksudnya. Ini kalian tulis apa premis yang ini. Premis umum. Dan yang nomor 1 itu masukkan AB elemen ini. Ini berarti ini sih. Oke, yang pertama berarti yang akan dibuktikan. Nanti ADB kalian ganti dengan akan dibuktikan ya. Oke, kemudian kalian melihat kasusnya ini. Ini maksudnya ini premis ya, ini premis umum. Kalau mau lebih kelihatan gitu ya. Ini akan dibuktikan ini. Terus di bawahnya pembuktiannya. Kalau ditaruh proof lagi kayaknya terlalu banyak tag-nya. Terlalu banyak levelnya. Ini seharusnya kesimpulannya apa? Maka A, B elemen. Jadi kan udah kesimpulan kan, berarti jadi aja. Jadi untuk setiap A, B elemen R dengan terbukti bahwa, dan yang kedua ini karena tadi udah diambil, berarti sini nggak perlu, langsung saja apa yang akan dibuktikan. Pembuktiannya. Aduh, bentar ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutin. Tadi sampai mana? Ini, sampai sini. Ini dari keduanya diperoleh. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa yang ini?
Dari yang jika B lebih besar dari 0 sama B lebih kecil dari 0 deh Bu kayak. Ya, tapi diperoleh 1 per mutlak B ini maksudnya apa? Hasilnya dia jadinya 1 per mutlak B. Apa yang 1 per mutlak B? Ini maksudnya. Ini bukan maksudnya. Iya. Jadi kalau kalian diperoleh 1 per mutlak B aja itu kalimatnya terputus ya. Dari bahasa Indonesia aja udah salah. Oleh karena itu, kalau kalian punya ini, taruh tengah aja biar enak. Jadi juga taruh tengah aja biar hurufnya besar. Dari kedua kasus maksudnya. Dari kedua kasus di atas. Lalu ini tarik aja. Kemudian ini berarti ini. Oh ini yang maunya sih. Ini yang exercise 2 ya. Bloknya mati. Seperti di atas tulis yang apa? Oh ini mesti kesimpulan. Ini studinya di atas. Oke, ini premis. Ini cuma satu doang ya. Ini premisnya. Oke, ini dari arah kemana? Ini dikasih bulat aja. Ini ada di level 4, nah di level 3. Oke, di level 2. Oke, ini yang pertama kalian dari arah mana ke mana dulu ini? Ini dari arah mana ke mana?
Ini arah mana ini? Kalau ini jangan pakai jika, langsung misalkan aja. Tapi ini dari arah mana ke mana? Kiri kanan apa kanan kiri? Kiri kanan ya, Bu? Kenapa dari kanan? Karena mulainya dari sini kan. Kalian punya yang kanan dulu, terus kalian akan buktikan yang kiri. Tapi ini cukup ditulis panah dari kanan ke kiri. Saya pakai Ctrl S, Shift, angka 3. Kemudian kalian pandang kasus jika A sama dengan 0. Terus ini kalian nulisnya gimana? Ini kalian gini-gini ya. Kalian spasi-spasi ya. Ini biar rapi. Ya. Biar rapi, ini taruh di display aja, nanti dia akan rata sama dengan. Terus baru yang ini pindah ke sini. Pernyataannya benar. Dia udah, ini yang kayak gitu yang dirapikan. Ini selanjutnya ini arah sebaliknya. Ibu mau tanya, berarti yang jika B sama dengan 0, maka mutlak A tambah 0 sama dengan mutlak A tambah 0, kan berarti mutlak A sama dengan mutlak A benar, itu dia posisinya taruh di tengah juga, Bu. Yang ini maksudnya. Yang pernyataannya benar. Yang mutlak A sama kalian dengan. tulis kayak gini. Kalian tulis kayak gini. Oke, Bu. Yang bawah juga ya berarti. Oke. Ya. Terus tuliskan kesimpulannya apa terakhir. Jadi apa kesimpulannya? Jadi Benar. jika jangan itu. Jadi jika AB besar dari 0 berlaku apa? Berlaku A mutlak A plus B sama dengan mutlak A mutlak B. Jadi terbukti bahwa kemudian ini berarti ini nulisnya misalkan. Enggak dong, kalau dari kiri ke kanan apa seharusnya premisnya? Salah ini ya, dari kiri ke kanan. Seharusnya ini premisnya. Seharusnya misalkan ini, terus yang ini akan dibuktikan ini. Ini kayaknya bisa kiri ke kanan, ini kayaknya bisa pakai teorema sebelumnya, bukan sih? Kayaknya udah perasaan sudah dibuktikan.
Ini kalian bisa pakai cara langsung atau pakai kontradiksi gitu. Kalau kontradiksi berarti kalian andaikan AB-nya kecil dari 0. Baru boleh andaikan AB kecil dari 0, terus kasusnya apa? Pasti akan terjadi kontradiksi, terus pengandaian salah. Berarti haruslah AB besar sama dengan 0. Kalau ini kalian kan, kalau kalian bergerak dari AB besar dari 0, itu artinya kalian dari kanan ke kiri lagi, padahal kan sekarang maunya dari kiri ke kanan. Yang kalian punya tuh ini sekarang. Nah, sementara di sini kalian pakai modalnya ini. Ini artinya kalian menggunakan tujuan sebagai modal. Ini salah. Terus ini tadi kesimpulan akhirnya, jadi terbukti bahwa untuk setiap AB elemen R berlaku Oke, ini selesai. Terus ini bagian yang ketiga, exercise 3. Ini kan kena ada di solution, ya udah ini di remove 1, masuk ke exercise lagi dia. Oke, berarti ini solusinya akan dicari X elemen R yang memenuhi udah ada yang memenuhi itu. Taruh tengah aja. Oke, ini berarti kalian mandang kasus ya. Harusnya mungkin awalnya itu, ini kenapa kalian nulisnya dari X kecil dari -1? Idenya dari mana? Dibuatkan itu ada X+1 sama dengan 0 gitu, Bu. Berarti kan bergeraknya kalian jika mod X+1 ini kecil dari 0, dari situ awalnya kayaknya ya? Iya, Bu. Ya seharusnya dari situ awalnya. Kan ini mandang kasusnya ya. Dan kalau dimandang beberapa kasus, ya udah nih kasih di bullet list item aja. Terus nanti kalian remove mana yang nggak perlu. Kan ini pertama, kan jika X+1 kecil dari 0 gitu ya. Maka kalian punya X kecil min 1. Nah, seharusnya ini harusnya kan kalian kan mandangnya kalian punya ini duluan kan. Berarti yang kalian mulainya dari sini bergeraknya. X min 2, 1 min 2.
kan maksudnya jika ini ya. Nah, jika ini maka X sama dengan 3. Diperoleh. Ini langsung aja deh biar enak kayaknya. Kita maunya 7 di sini ya. Kita 7 sama dengan ini. Terus yang ini kan diganti ini. Terus ini ke sini. Jadi diperoleh apa? X sama dengan 3. Ini jadi terdapat X jadi X sama dengan 3 aja sih. Jadi X sama dengan 3 gitu aja dah. Jadi persamaan ini dipenuhi. Oh, ini saya kasih nomor. Kita kasih persamaan ini kita kasih nomor. Terus ini latihan berapa biar enak? Ini latihan berapa ya? 3. Di buku latihan berapa? Yang nomor berapa itu? Dari buku ini bukan soalnya. Nomor 7, Bu. 7? Iya. Ini udah tandain aja. Ini kita ke sini. Ini 22 nomor 7. Ini karena oke. Ini kuncinya ini berarti jadi saya nulis ini persamaan. Terus kita panggil yang ini, pakai yang ini lagi. Masukin kuncinya. Dipenuhi oleh itu X sama dengan 3. Kemudian berikutnya, kasus berikutnya, jika ini tadi boleh, ini tadi maksudnya tentang dulu, boleh kayak tadi lagi.
Tadi 7, tadi kan setengah 6. Dikurung aja. Hmm. Ini X-nya habis ya jadinya ya? Iya, Bu, X-nya hilang. Seharusnya kan kita mau nyari nilai X-nya ya? Iya, Bu, jadi X di antara min 1 sampai 2 itu X-nya nggak ada untuk memenuhi persamaan yang soal itu. Oh. Berarti ini kan X-nya hilang kan? Oh, 7 sama dengan 3 jadinya. Ini kan 7. Jadi kalian kan punya 7 sama dengan 3 gitu kan? Jadi ini kesimpulannya. Ini kan berarti kan ini kan salah kan? Atau ini Iya, Bu, pernyataan salah. salah. Pernyataan salah. Jadi ini karena dia enggak jadi pakai andaikan aja. Jadi ini kesimpulannya udah, maka X bukan. Dan berikutnya mandang kasusnya jika X-nya bisa sama dengan 2. Ini saya backspace biar kalau ini kan kalian enter tadi kan ya. Ini saya backspace 1 biar dia lanjutin yang ini. Ke ini. Kan tadi 7. Terus ini jadinya apa ini? 4 ya. Jadi Jadi dari kedua kasus itu ini kenapa ada di exercise, harusnya ada di solution harusnya. 1 dari kedua kasus di atas peroleh apa? Himpunan solusi untuk persamaan
adalah apa? Ini X-3 sih ini. Ini X-4 kan seharusnya ya. Iya Bu, 4. Tapi ini adalah min 3 apa 3 sih? Min 3 kan? Min 3 dan 4 Bu. Soalnya kan ini kamu nulisnya ini 3 dan 4. Oh iya, maaf ya salah. Bu, berarti itu dari kedua persamaan di atas ya, Bu? Yang ini Iya. dari kedua kasus. Oh, dari kedua kasus. Dari ketiga kasus ya. Kan ini ada 3 kasus kan kalian mandangnya. Iya Bu. Oke, udah. Terus yang udah, apalagi yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, itu jadinya nulisnya andaikan atau jika aja Bu? Yang ini karena diperolehnya ternyata hasilnya nggak benar, penting pakai andaikan aja. Nah, jadi yang benar pakai jika aja ya Bu? Iya. Oke Bu. Terus apa lagi? Ibu mau tanya buat yang tadi materinya kan dibagi 2 sama yang kelompok 2 ya Bu. Yang berarti yang kelompok 1 ini sampai koroleri. Iya, pembuktiannya. Contohnya dilanjutkan oleh itu yang berikutnya. Berarti yang korelasi perluasan ketaksamaan segitiga itu kita jabarin juga, Bu. Soalnya di buku Kan bukan bahasan kalian kan? Itu kan materi subbab 2.1 apa berapa? 225. Ini kalian kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelas A. B. Coba kalau ini jadinya apa? Oke, udah. Kelompok B1 juga sudah jelas sih, kelas apanya, kalau nggak dibikin juga nggak apa-apa. Asal kalian nulisnya B1, saya udah tahu itu adalah adalah kelas B. Kalau saya enter jadinya apa? Ya udah jelek, nggak usah. Tadi apa? Nanya apa? Buat yang Kesamaan segitiga ya? iya, yang di buku itu yang segitiga. yang Kesamaan segitiga itu bagian dari nilai mutlak bukan? Atau sebelumnya? setelah mutlak, Bu. Jadi setelah pembuktian teoremanya ada ketaksamaan segitiga sama ada perluasan ketaksamaan segitiga itu, Bu. Iya, dibuktikan yang akibat 225 ya? Iya, yang akibat 225. Iya, ini dibuktikan. Kalian sampai bukti ini, terus yang kelompok berikutnya yang dari contoh itu dan kali serius. Ada lagi? Oke, Bu. Terus yang buat PowerPoint kelompok kita udah bikin juga, Bu. Tapi masih bingung gimana cara putar slide-nya ya, Bu. Coba kalian dikirim ke saya. Sebentar, Bu. Lewat WhatsApp atau Tele, Bu? Oh, WhatsApp aja. Oke, Bu. Saya tuh jarang buka Telegram sebenarnya.
Saya buka Telegram itu kalau mau share info ke kalian aja. Udah ngirim? Sudah, Bu. Baik. Belum terkirim? Belum terdownload. Padahal katanya udah. Sudah, Bu. Di saya sudah terkirim. Coba di WhatsApp web Ibu di refresh, Bu. Ini udah katanya. Ya, ini itu, Bu, PPT Fix kelompok 1. Refresh. Oh, tidak ada. Itu, Bu, ada di file download. Kelompok berapa tadi ini? B1 ya? Iya, Bu. Nah, berarti ini ada yang salah ini, ada yang error. Ini kan end frame, berarti mungkin ada frame yang kurang. Harus dicek satu persatu sih. Kalian pindahin ke tempat baru, contohnya misalkan saya buka new other document, terus inner, oke. Terus ini saya hapus, terus yang tadi saya pindahin sebagian. Ini. Ibu itu pas saya coba sampai ke tak samaan segitiga masih bisa, tapi pas di eksersis itu udah nggak bisa, Bu. Tak samaan segitiga mana nih? Ke bawah lagi. Iya, di bawah.
bagian paling akhir. Ini ke sini nggak bisa. Masih bisa, Bu. Yang sampai ketak samaan segitiga masih bisa, tapi pas exercise sudah nggak bisa, Bu. Oh, karena kalian pakai exercise kali. Ini tag-nya apa? Berarti dari sini nggak bisa. Iya, Bu. Window. Oke. Window. Oke. Bukan ke sana deh. Yang salah ini. Nah, condition nggak ada di sini. Ini kalian copy paste dari ini ya. Kalian copy paste dari makalah. Iya, Ya, Bu. kayaknya ini karena si conditionnya kayaknya. Karena di sini kan nggak ada nih di sini. Ini nggak ada condition. Dia tidak mengenali. Ini ada condition. Oh, kalian ada isinya ya. Beda berarti ini ditulis jangan dalam condition dan jangan dalam conclusion. Intinya adalah dia nggak mengenali ini, terus si conclusion-nya juga nggak dikenali. Ini kan nggak ada. Ini saya tes dulu ya, saya hapus, jalan nggak dia. Tapi kan ini sebenarnya tadi ada isinya. Sudah berarti ini kalian harus copy dari makalah kalian. Nah iya, itu masalahnya. Karena dia tidak mengenali condition dan conclusion. Oke, udah ya. Ini kan slide-nya pasti kan dibenerin lagi tergantung isi makalahnya. Terus jangan pakai condition dan conclusion karena tidak dikenali di Beamer. Siap, Bu. Terus ini, Bu, di saya kalau di save jadi slide itu ada beberapa huruf sama elemen matematika yang nggak muncul gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Di kamu doang apa di teman kamu juga gitu? Kurang tahu juga sih, Bu. Kalau di saya kayak gitu. Nah, kalau kasusnya cuma di kamu, saya nggak ngerti. Coba saya lihat ya hasil compilan-nya di tempat saya seperti apa. Nah, di kamu yang nggak dikenali yang mana? Kalau di saya huruf F itu nggak muncul. Terus kalau nilai mutlak itu nggak muncul gitu, Bu. Padahal file yang sama. Iya. Nah, saya nggak ngerti deh. Apa karena ada ini lagi, Bu? Apa? Kayak ada yang belum keinstal gitu buat bikin slide-nya apa gimana, Bu? Bisa jadi waktu kamu ekstrak Beamer, kamu udah ekstrak all to all belum? Sudah, Bu. Nah, saya nggak tahu tuh. Soalnya itu kasus khusus. Soalnya kan di saya nggak masalah kan, di temannya juga nggak masalah. Kan di saya ada kan ya? Iya, ada, Bu. Apa di kamu F apa yang hilang? Huruf F itu nggak muncul, Bu, jadi hilang. Oh, huruf F, semua huruf F gitu. Iya. Ya, saya nggak tahu sih itu kasus khusus. Oke, Ini udah terus ya. saya mau nanya, Bu. Hmm. Kalau di slide ini perlu pakai marker gitu nggak ya, Bu? Iya, dipakai aja kan, kamu tinggal copy paste yang sebelumnya kan? Iya, Bu, tapi
Saya coba sebelumnya, nggak bisa gitu, Bu. Nggak bisa di-compile. Iya. Coba ya. Window. Ini jalan. Coba taruh di halaman lain. Jalan. Mungkin salah manggil kali nggak? Mungkin, Bu, atau mungkin salah SWP sayanya, Bu. Bisa jadi. Nah, ini kan kepanggil nih yang ini. Ada lagi? Ibu, saya SPP saya nggak bisa ke-save gitu, Bu. Nggak bisa ke-save? Iya, nggak bisa. Ininya, save-nya itu nggak bisa dipencet, Bu. Nggak bisa oh, file latexnya tersimpan. Enggak, jadi misalnya nih saya buka, terus tombol-tombol save-nya itu nggak bisa dipencet, Bu. Oh, kamu bisa share screen nggak sekarang? Bisa, Bu. Bentar. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah? Ini nih, Bu. Nggak bisa, Coba. jadi cuma Coba kamu, ini kayaknya karena udah kamu save, coba keluar dulu. Coba kenapa, ini Bu? kamu ketik sembarang deh, kamu kasih spasi. Udah, Bu. Ya, tetap nggak jalan ya. Iya. Nggak tahu ya. Dia kalau ini tampilannya kayak gini ya, Bu. Bentar. Misalnya saya buka baru. Terus jadi bisa Bu viewer version. Open editing anyway. Mungkin saat installnya kali ya. Saya nggak ngerti deh. Ini saya udah install 2 kali. Yang pertama juga kayak gini. Terus saya install lagi kayak gini lagi, Bu. Open editing window itu apa maksudnya? Iya, saya juga nggak ngerti. Tadi saya kira ini karena window yang ini. Tapi nggak ada open editing ataupun yang lain. Edit coba, ini kan open, ini file edit itu. Ini, Bu. Itu doang ya. Iya. Coba kalau kamu file new dokumen jadi nggak bisa juga. Ini new dokumen. Kan ini ya standar latex. Terus Jangan ini, yang blank deh, yang ada isinya coba. Yang ada isinya coba. open dokumen berarti, Bu. Enggak yang new, tapi kan standar latexnya jangan yang blank pilihnya, tapi yang ada isinya. New, yang di bawahnya. Yang artikel.
ya. Hah? Sama, Sama Bu. aja. Oh, nggak tahu deh. Saya nggak tahu. Kemarin kan saya ini bikin makalah, terus di sesnya tuh sama self fragment ini, Bu. Yang makalah yang kemarin kan saya buat yang exercises, saya kan bilang, nggak bisa di sesnya, terus bisa di sesnya sama self fragment ini, Bu. Jadi, apa tuh formatnya fragment, Bu. Oh, tapi kalau yang barusan, yang tadi bisa. Yang Bentar. saya nggak tahu itu kenapa begitu. Soalnya nggak pernah nemu kasus itu. Biasanya ini self fragmentnya bisa, tapi sekarang nggak bisa lagi. Atau saya coba install ulang lagi mungkin ya, Bu. Iya, kalau enggak kamu ngerjainnya pakai overlay jadinya. Apa, Bu? Overlay. Coba gantian share screen. Oke, Bu. Ini layar saya udah muncul kan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Overlay. Ini biar bisa kerja sama teman gitu ya. Kalian login dulu biar bisa sering sama temannya. Jangan pakai overlay tuh dia tipe-tipe yang konvensional gitu. Kan ini misalkan ini makalah gitu ya. Makalah nilai mutlak kelompok B1. Terus saya upload yang file yang punya kelompok kalian. Nah, terus ngedit di sini nih. Simpan pusing. Juga ini kalau saya compile bisa nggak ya? Kalau pakai itu berarti dia pakai kode-kode sendiri ya, Bu? Iya. Nih kayak kalian harus belajar gitu kayak yang apa? Ini kan kalau ini kan ini A elemen R. Nah, dia kayak gini nulisnya. Di dalam dolar ini adalah latex konvensional. Jadi ini berarti kan kalau kita kode matematik ketika di SWP yang bandingkan ya. Nih, jika A elemen ini kan warnanya merah. Nah, kalau yang mau warnanya merah ketika di overlay itu dia ada di dalam tanda dolar. Terus kalau ini A-nya biasa, terus elemen itu garis miring ini /in, terus ini R-nya R bilangan real jadinya math blackboard. Ini kan dari blackboard ya. Ini kan dari blackboard, berarti tipenya matematika, makanya disingkatnya math BB, dan ini dan A, ini kan A /next berarti tidak sama dengan 0. Ya kayak gini mau ngeditnya. Kalau mau kamu ngedit di sini, terus nanti teman kamu buka di SWP. Kalau ngedit di sini buka di SWP, itu acak-acakan aja ya, Bu? Enggak. Oh, jadi kalau dari SWP ke sini baru acak-acakan ya, Bu?
Sebenarnya dia nggak acak-acakan sih, cuman ini adalah latex yang sebenarnya itu seperti ini, yang versi konvensional, saya nyebutnya sih ini versi konvensional. Kalau yang SWP itu adalah yang user friendly, yang kita tahu gitu. Elemen itu ya elemen tampilannya gitu. Kalau tadi itu kan /n. Terus kalau di sini, kalau kita di sini nulis alpha kan, kita bisa ngambil alpha di sini atau kita nulis Ctrl G A. Tapi ketika yang di sini, kalau mau nulis alpha berarti dia ada di dalam tanda dolar, terus /alpha. Nah, belajarnya butuh effort sih. Saya sendiri sampai sekarang males. Saya biasanya yang seperti saya cerita, buku disertasi saya aja, saya ketik di SWP dulu, terus baru saya pinjam latexnya orang. Ini kalau balik ke atas. Nah, ini kalau bisa berkolaborasi ya, kalau enaknya kalau di Overleaf itu kita bisa berkolaborasi karena di online kan. Kalian udah ngetik sampai mana, terus tinggal dilanjutin sama temennya. Cuman kalau buat pemula, pusing. Nah, kayak saya nih, disertasi saya ini. Ini adalah template. Nah, template ini saya dapatnya dari teman saya. Ada teman yang bikin template-nya yang sesuai yang diminta oleh kampus. Nah, ini template-nya seperti ini. Pokoknya banyak yang harus dimasukin, saya nggak ngerti. Yang saya tahu cuman saya awalnya ngetik di SWP, terus saya tarik ke sini. Saya buka di SWP, misalkan tadinya file saya apa, terus tadinya kan template-nya ini. Template-nya ini yang disertasi final. Terus yang dari SWP itu yang dari bikin dokumen. Tidak bikin dokumen. Ini ada end dokumen. Terus ini kebetulan ini dia bab per bab. Nah, ya saya cuma ngopi yang dari dalamnya ini aja. Padahal aslinya kalau punya saya itu, ya aslinya ngetiknya kayak gini. Terus cuman ini kalau mau langsung ke Overleaf juga bisa. Ini di komputer ini nggak ada ini sih. Ini nggak ada Text Studio. Cuma kalau di komputer di tempat saya lama ada Text Studio. Jadi saya tinggal buka pakai Text Studio. Karena di sini nggak ada, berarti biar ini kebaca, kita buka di Overleaf. Karena di sini saya upload di file yang tadi. Ini biar kita tahu isinya aja sih tujuannya. Nah, yang tadi, yang itu, yang ini, kan di SCP kayak gini tampilannya. Nah, kalau di versi di latex yang konvensional itu udah seperti ini. Jadi saya tinggal ngopi aja yang ini. Saya copy ini kan, ini yang tadi bab 1 ya. Udah saya buat ini. Nah, ini saya abaikan. Yang penting itu adalah yang bab 1 saya, yang mana tuh saya copy ke bab 1. Karena kan ini atas ini adalah settingan filenya. Nah, ini abstrak.
Ibu kalau misalkan pakai overlay itu pernah ada miss nggak Bu? Kalau misalkan di overlay udah benar, tiba-tiba pas di SWP-nya ada yang nggak kebaca gitu Bu? Biasanya palingan ini sih yang kadang itu kalau jenis dokumennya beda, kadang ada yang misalnya kayak definition itu di SWP-nya nanti dia munculnya kayak yang tadi yang kamu conclusion itu, yang kamu ketika di slide yang tadi itu. Tapi kamu mana sih? Window di slide tadi ya. Oh, yang tadi ada conclusion kan tadi yang nggak kebaca. Itu biasanya kalau jenis dokumennya kan sebenarnya kan dokumennya beda-beda. Itu kan dia dalemannya beda itu ya. Pasti yang settingannya itu beda. Kalau di sini berarti preamble-nya itu beda-beda, berarti paketnya beda. Berarti kalau environment di overleaf itu tidak dikenali oleh si yang file yang kamu pakai di sini, nanti dia akan naruhnya di kotak aja sebagai komen dia nulisnya. Tapi biasanya berhasil aja sih. Ini kayak yang ini mana di overleaf. Tapi saya buka overleaf di mana? Di overleaf. Nah, yang ini aslinya emang di overleaf yang ini. Terus kalau saya download, ini jalan dia. Saya download. Jadi tergantung paket yang diambil apa juga sih, ekstrak ya. Ekstrak ya. Oke, ini. Nah, ini jalan. Itu awalnya dari overleaf gitu. Kalau kalian cukup sabar untuk belajar overleaf itu lebih bagus lagi sih. Cuman saya sih udah malas ya, saya sudah enak pakai SWP, malas ngeliatin dolar-dolar gitu. Dia rawan error soalnya juga kalau kita ada dolar buka terus nggak ada dolar tutupnya dia error. Ada lagi? Paham Bu, paham. Berarti buat presentasi kita mulai dari hari Selasa atau Rabu ya Bu? Di agenda hari apa ya? Disesuaikan dengan agenda aja, sementara disesuaikan dengan agenda. Berarti kalau nggak salah hari Rabu deh Bu. Kalian kelas A ya? Kelas Kelas B. A atau kelas B? Iya, hari Rabu. Oh ya Bu, untuk presentasinya nanti bakalan ada sesi tanya jawab atau enggak Bu? Ada. Yaitu kalau misalkan kelompok kita kurang bisa jawabnya, Ibu bakalan ngebantu atau kita keep pertanyaannya dulu? Lihat kasusnya sih. Kan kadang ada yang saya nanya kan, kalau jawab bisa jawab pertanyaan saya, berarti kan bisa saja kalian jawab atau teman kalian yang jawab kan. Kalau nggak ada yang bisa jawab, baru saya yang jawab. Terus kalian di satu kelompok ya saling membantu gitu, jangan sampai pengen sendiri kelompok sendiri, karena saya akan melihat kalian sama di kelompok yang sama. Oke Bu, paham.
Kemungkinan nih, saya nggak tahu sih, kemungkinan ketika di hari Rabu ini kemungkinan saya ngasih ngajarin ini setengah, terus baru kalian setengah. Kayaknya ya. Soalnya masih banyak yang mau dibahas yang di sifat aljabar dan keterurutan itu. Terus sementara di garis real nggak banyak. Tapi kalian tetap aja siap-siap buat hari Rabu. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, udah ya? Iya, Bu. Udah mau jam 6. Oh ya, Bu, nanti saya mau kelompok kita boleh minta recordnya nggak, Bu? Recordnya nanti saya upload di YouTube ya, cuman kan itu saya harus download dulu baru saya upload. Oke, siap, Bu. Ya, Terima kasih ya, Bu. Maaf ya mengganggu. sama-sama. Terima kasih Terima kasih, banyak, Bu. Ya, sama-sama.